Jumlah penduduk miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari total populasi. Selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini kami akan membahas pra-pemrosesan data dari jurnal berjudul Analisis Multidimensional dan Visualisasi Garis Kemiskinan di Indonesia. Studi eksplorasi data tahun 2012 hingga tahun 2022. Kami dari kelompok 2 dengan ketua Muhammad Rifki Setiawan dan anggota-anggotanya ada Alia Rizka Putri, Salvani Karolin, Fajri Islami, Rehandri, dan Fajri Iskandar. Dataset yang kami gunakan adalah data garis kemiskinan di Indonesia dari tahun 2012 hingga 2022. Nah, dataset yang kami gunakan ini adalah dataset yang tidak berlabel. Dalam dataset ini terdapat total 5.460 baris data dengan variabel seperti provinsi, tahun, kategori wilayah, jenis kebutuhan, dan nilai garis kemiskinan. Tujuan kami adalah membersihkan dan memvalidasi data sebelum digunakan untuk analisis lebih lanjut. Pra-pemrosesan yang pertama, missing value. Missing value adalah suatu permasalahan di mana pada bagian data terdapat data yang tidak lengkap atau hilang. Untuk mencari nilai yang hilang tersebut, kita dapat memasukkan kode A.ISNO.SUM. Nah, masalah pertama yang kami temukan adalah missing value sebanyak 199 nilai kosong ditemukan pada golom GK atau garis kemiskinan. Untuk mengatasinya, kami menggunakan metode imputasi rata-rata. Ini dipilih karena GK merupakan variabel numerik. Kedua, distribusi nilai GK relatif normal. Yang ketiga, tidak ingin membuang data penting setelah imputasi, kami memastikan tidak ada lagi nilai hilang dalam dataset. Pra-pemrosesan kedua, outlier. Outlier adalah nilai-nilai dalam data yang menyimpang secara ekstrim dari mayoritas distribusi. Kami melakukan deteksi outlier menggunakan visualisasi boxplot. Boxplot digunakan untuk memvisualisasikan penyebaran data dan mendeteksi nilai-nilai yang berada di luar rentang interkuartil Q1 kurang 1,51 QR dan Q3 tambah 1,51 QR. Nilai-nilai ekstrim ini dianalisis lebih lanjut untuk menentukan apakah mencerminkan kondisi sosial ekonomi sebenarnya atau merupakan kesalahan input yang perlu dikoreksi. Ditemukan nilai ekstrim di provinsi seperti Papua dan DKI Jakarta. Namun, karena nilai ini mencerminkan tingginya biaya hidup di daerah tersebut, kami tidak menghapus outlier, melainkan mencatatnya sebagai bagian dari variasi sah data. Pra-pemrosesan keempat, data tidak konsisten. Data tidak konsisten adalah kondisi di mana nilai-nilai dalam dataset bertentangan satu sama lain dan tidak mengikuti aturan penulisan yang konsisten. Ditemukan pada dataset ini adanya ketidakkonsistenan pada kolom daerah, di mana terdapat entry gabungan seperti perdesaan perkotaan yang tidak sesuai dengan klasifikasi resmi. Entry tersebut kemudian diperbaiki dan dikembalikan ke dalam dua kategori sah yang terpisah. Selain itu, dilakukan validasi terhadap format data. Beruntungnya, semua kolom dalam dataset ini memiliki tipe data sesuai seperti kolom tahun yang bertipe numerik, GK bertipe float, dan kategori dalam bentuk teks, sehingga tidak diperlukan transformasi format lebih lanjut. Yang terakhir adalah korelasi antar variabel. Korelasi adalah ukuran statistik yang menggambarkan sejauh mana dua variabel saling berhubungan. Kami juga menghitung korelasi antara variabel numerik. Ditemukan korelasi positif lemah
0,23 antara tahun dan garis kemiskinan, menunjukkan kecenderungan peningkatan nilai GK seiring waktu akibat inflasi. Korelasi ini dapat digunakan sebagai acuan untuk model prediksi ke depan. Mengapa kami memilih metode ini? Semua metode ini bertujuan untuk meningkatkan integritas data. Metode yang kami pilih didasarkan pada karakteristik dataset. Yang pertama, metode imputasi berarti karena distribusi data relatif normal. Yang kedua, metode box plot efektif dalam mengidentifikasi outlier visual. Yang ketiga, memeriksa konsistensi kategori karena ada kesalahan penulisan. Yang keempat, evaluasi distribusi tahunan untuk menangani bias temporal. Nah, semua metode ini bertujuan menjaga integritas dan reliabilitas data untuk selanjutnya. Pra-pemrosesan manfaat hasil. Hasil akhir dari pra-pemrosesan ini adalah sebuah dataset yang bebas nilai yang hilang, mempertahankan outlier yang sah, kategori bersih dan terstandarisasi. Distribusi waktu sudah dipetakan, ini menjadi landasan yang kuat untuk analisis prediktif. Berdasarkan temuan yang ada, dataset yang telah melalui proses pra-pemrosesan ini sangat direkomendasikan untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam penelitian berbasis analitik prediktif. Data yang telah dibersihkan dari nilai hilang, pencilan, ketidakseimbangan, dan inkonsistensi ini memiliki potensi untuk menjadi fondasi yang kuat dalam membangun model peramalan. Demikianlah penjelasan lengkap dari proses pre-processing dataset pada penelitian kami. Kami berharap video ini bermanfaat dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya eksplorasi data awal. Untuk simpulan, penelitian ini telah berhasil melakukan analisis data eksplorasi atau EDA secara komprehensif terhadap dataset garis kemiskinan di Indonesia untuk periode tahun 2012 hingga tahun 2022. Proses ini berhasil mengidentifikasi dan menangani berbagai masalah kualitas data yang fundamental. Ditemukan sebanyak 199 nilai yang hilang pada variabel utama garis kemiskinan atau GK, yang kemudian diatasi secara efektif menggunakan metode imputasi rata-rata untuk menjaga keutuhan data. Analisis outlier melalui box plot mengidentifikasi adanya nilai-nilai ekstrem di provinsi seperti Papua dan DKI Jakarta. Namun, nilai-nilai ini tidak dihapus, melainkan dipertahankan sebagai representasi variasi sosial ekonomi yang sah. Selanjutnya, teridentifikasi adanya ketidakseimbangan distribusi data pada dimensi waktu, di mana tahun 2013 dan 2014 memiliki jumlah entry yang lebih banyak dibandingkan tahun lain. Inkonsistensi data kategoris seperti entry perdesaan perkotaan yang digabung juga berhasil diperbaiki untuk memastikan akurasi analisis. Hasil perhitungan korelasi menunjukkan hubungan positif yang lemah, sebanyak 0,23 antara tahun dan garis kemiskinan, yang mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan seiring waktu akibat inflasi dan kenaikan gaya hidup. Secara keseluruhan, tahapan EDA yang dilakukan telah menghasilkan dataset yang bersih dan terstruktur yang menjadi landasan kuat untuk analisis lebih mendalam. Berdasarkan temuan yang ada, dataset yang telah melalui proses pemrosesan ini sangat direkomendasikan untuk dimanfaatkan lebih lanjut dalam penelitian berbasis analitik prediktif. Pada kasus seperti ini, disarankan untuk menerapkan algoritma time series seperti ARIMA, PROVET, atau LSTM untuk memprediksi tren garis kemiskinan di masa depan. Penelitian lanjutan juga disarankan untuk memperluas cakupan data hingga beberapa tahun ke depan serta mengintegrasikan variabel tambahan seperti jenis visa atau durasi tinggal untuk analisis yang lebih kaya.
miskin di Indonesia melonjak signifikan menjadi 194,4 juta jiwa atau 68,91% dari total populasi, menyusul revisi metode penghitungan garis kemiskinan oleh Bank Dunia. Perubahan ini disebabkan adopsi standar baru Purchasing Power Parity 2021 yang menggantikan standar Purchasing Power Parity 2017. Revisi tersebut tercantum dalam laporan Juni 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform yang dirilis Bank Dunia. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menaikkan garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah seperti Indonesia dari $6,85 Amerika menjadi $8,30 Amerika per orang per hari. Selain itu, garis kemiskinan untuk negara berpendapatan rendah dinaikkan $2,15 per hari menjadi $3 Amerika Serikat per hari. Sementara untuk negara berpendapatan menengah bawah naik dari $3,65 Amerika Serikat per hari menjadi $4,20 Amerika Serikat per hari. Meski demikian, data Bank Dunia berbeda jauh dari data resmi pemerintah. Menurut BPS, per September 2024 jumlah penduduk miskin Indonesia tercatat hanya 24,06 juta jiwa atau 8,57% dari total populasi. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan metodologi yang digunakan. Sebelumnya dalam laporan Macro Poverty Outlook edisi April 2025 mencatat, tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 60,3% berdasarkan PPP 2017 atau mencapai 171,8 juta jiwa. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di presentasi berikutnya.